Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur, kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat melakukan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Bacaan dari kitab Matius 20, 29 sampai 34, 21, 1-11. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami bisa melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi. "Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, Rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalaminya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, "Hosana bagi Anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika Ia masuk Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tema hari ini adalah Hosana. Dalam kehidupan bergereja, dikenal ungkapan Hosana. Kata ini umumnya diucapkan atau dinyanyikan di sepanjang Hari Raya Paskah. Secara sederhana, Hosana berarti, "Ya Tuhan, selamatkanlah kami." Ada orang yang berpikir bahwa keselamatan itu adalah perkara nanti di sana. Padahal, keselamatan itu juga soal sekarang di sini. Kisah 2 orang buta dalam bacaan kita hari ini adalah contoh yang paling gamblang dari kebutuhan akan keselamatan sekarang dan di sini. Pada masa itu, orang buta dipandang sebagai orang berdosa. Mereka harus tinggal di luar kota, terasing dari yang lain. Oleh karena itu, dapat melihat bukan sekadar masalah teknis, melainkan soal prinsip. Dibebaskan dari dosa dan selamat, itu dibutuhkan sekarang, bukan nanti. Yesus hanya menjadikan kedua orang buta itu melihat, namun Ia juga masuk ke Yerusalem untuk menegaskan posisinya sebagai Mesias. Ia masuk ke Yerusalem bukan dengan mengendarai kuda simbol kekuasaan seorang raja, melainkan dengan mengendarai seekor keledai betina. Yesus datang bukan dengan kekuatan yang menakutkan,
melainkan dengan kelembutan. Yesus menampilkan gambaran Mesias yang menyelamatkan. Dengan demikian, tepatlah seruan Hosana yang diserukan orang-orang banyak. Ia datang dalam nama Tuhan untuk menyelamatkan. Dari bacaan ini, kita diingatkan bahwa keselamatan yang diberikan oleh Yesus kepada setiap orang bukan saja akan berlaku nanti di seberang sana, melainkan mulai sekarang, di sini, di dunia ini. Keselamatan yang dapat kita terima saat ini sudah pasti membawa konsekuensi. Kita bukan saja dipanggil untuk terus memuji dan membesarkan nama Tuhan yang sudah menyelamatkan, namun juga untuk menyatakan keselamatan di dalam keseharian dengan melakukan kebaikan bagi sebanyak mungkin orang. Dan kebaikan yang kita lakukan bukanlah agar kita selamat, melainkan karena kita sudah diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua diberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami ucapkan terima kasih yang sudah membantu subscribe, like, komen, dan tidak lupa nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan renungan harian selanjutnya.